Nah, hai guys, selamat siang. Ini aku lagi di jalan sama tim, sama dua saudara kita, yaitu Pak Muas sama Hani juga. Nah guys, ini kita di jalan menuju lokasinya Pak Muas, karena Pak Muas udah lebih membaik, jadi kita antarkan pulang sekarang. Nah, kenapa kita angkut Pak Muas kemarin, kita evakuasi? Karena dulunya kan dilaporkan sama tetangganya, dia nggak mau keluar rumah, ngamuk-ngamuk, terus semedi di kamar mandi katanya. Jadi dia sering main-main air gitu kan, zikir, kayak ngilmu gitu, ngilmu tanpa pengawasan seseorang atau tanpa guru gitu. Nah ini Pak Muas ada di belakang aku mau banyak tanya-tanya dulu gimana keadaan dia sekarang setelah beberapa kali dimasukin ke rumah sakit, penanganan medis gitu. Nah, Pak, gimana kabarnya? Hah? Baik-baik saja, dokter. Kenapa? Baik-baik saja. Kenapa? Baik-baik saja, dokter. Baik-baik saja. Ya. Nah, Bapak ingat nggak kenapa bisa di yayasan kita? Itu udah Pak, yang itu udah beli dokter. Bapak dulu kenapa ngamuk-ngamuk? Kenapa selalu main-main air? Itu saya sengaja biar badan saya dingin. Sengaja biar badannya adem, dingin gitu? Iya, dingin. Terus kenapa zikir mulu? Zikir mulu. Hah? Sengaja biar enggak ini aja. Bapak pernah ngilmu? Enggak pernah. Nggak pernah ngilmu? Pernah. Terus kenapa bisa gini? Bapak putusin perempuan? Oh, enggak. Hah? Bapak udah sehat belum? Ini sehat ini. Udah sehat. Udah ingat keluarganya belum? Iya. Pak Muas sudah nikah belum? Belum nikah. Udah menikah? Belum. Oh, belum. Pak Muas kemarin tinggal di rumah sama siapa? Dulu sama ibu sama kakak saya. Oh, sama ibu. Udah ingat ibu? Udah nih. Nama ibu siapa? Ibu Hamidah. Jadi Bapak masih mau gitu lagi nggak? Bapak saya sih udah nggak ada. Bapak masih ada bisik-bisikan nggak? Udah nggak ada bisikan sih. Nggak ada bisikan. Nggak ada bisikan. Tapi mau main-main air lagi nggak? Enggak. Iya. Kemarin kenapa betah di kamar mandi, Pak? Semedi di kamar mandi. Sampai kakinya kemarin itu dikasih obat. Sampai kakinya gatel-gatel. Kenapa? Tuh, nggak tahu ada kenapa. Nggak tahu. Lagi saya kena penyakit sakurat. Bapak ingat nggak waktu kita jemput kemarin, kita drop ke rumah sakit? Ingat nggak, Pak? Enggak. Jadi sekarang ini Bapak mau pulang? Mau pulang. Mau pulang. Kenapa mau pulang? Ya kangen sama ibu aja, sama rumah. Kangen sama ibu. Iya. Ibu umur berapa? Ibu umur Udah tua. Udah mau 80 tahun. Udah mau 80 tahun. Alhamdulillah panjang umur ya, Pak. Bapak umur berapa? Saya mau 40 tahun. 40 tahun. Bapak anak berapa? Saya anak ke-9. 9? Beneran? Iya beneran. Beneran? Iya beneran. Dari 9 bersaudara? Paling bontot apa gimana? Iya paling bontot. Paling bontot. Jadi Pak Muas anak ke-9 dari 9 bersaudara, berarti anak paling bontot. Jadi Bapak nanti kalau udah nyampe rumah, Bapak mau ngapain? Ya, saya mau minta maaf aja deh. Hah? Cuma minta maaf. Minta maaf? Iya, atau minta ampun. Minta ampun sama siapa? Ya sama keluarga saya. Minta maaf sama keluarga. Iya. Karena perbuatan Bapak kemarin gini. Bukan perbuatan siapa. Jadi Bapak kalau ada bisik-bisikan dilawan, jangan diturutin. Iya. Bapak pernah ngilmu kan? Enggak Pernah. pernah. Oh, nggak pernah. Jadi jangan main-main air lagi ya, Pak. Iya betul. Kalau ada bisik-bisikan jangan diturutin. Perbanyak sholat. Kan kemarin di yayasan sholat kan, Pak? Iya sholat. Betul. Sholat ada berapa kali? Sholat
dan 5 waktu. Oh, sholat 5 waktu. Jadi kalau nanti bapak udah kita pulangin, udah nyampe rumah, nanti aktivitasnya ngapain pak? Terus ya, ya sholat, makan sama Sholat, makan sama tidur. Harus ajak ngobrol sama keluarga. Nah, bapak keluar ke rumah, ajak ngobrol tetangga. Pak, gimana kabarnya? Gitu. Nah, contohnya ada rame-rame tuh di situ pada nongkrong. Pak, gabung ya. Jangan di rumah baik, Pak ya. Jangan di rumah terus, nanti kalau bapak di rumah terus yang ada bapak jadi kepikiran apa? Nggak ada sosialisasi, nggak ada untuk ajak ngobrol gitu. Jadinya bapak diam-diam, ujung-ujungnya setan iblis masuk ke bapak ya, ngerasukin bapak. Ujung-ujungnya apa? Terjadilah yang tidak-tidak, ada bisikan gitu pak, adanya ngamuk-ngamuk. Nah, kalau nggak mau keluar rumah, ajak ngobrol ibu, kakak. Ada ponakan nggak di rumah pak? makan. Keponakan? Kan sih ada. Iya, ajak ngobrol, ajak main pak, ke warung. Jangan diem-diem terus ya pak ya. Nah, contohnya bapak beli sesuatu ke warung, nah kan kena matahari, jadi ngelihat teman-teman juga, ngelihat orang banyak gitu pak. Ajak ngobrol. Gimana kalau kita di yayasan ngobrol, nonton bareng, sholat, makan-makan, masak sama Teh Novi ya. Jangan di rumah terus, jangan di kamar mandi. Di kamar mandi bapak ngapain? Main-main air, kepok-kepok air gitu. Hah? Ngapain pak? Yang ada bapak sakit kan tuh kakinya sampai di koreng-korengan kemarin kan? Gatal gak? Masih gatal nggak? Mendingan sih. Udah mendingan, alhamdulillah. Nah kalau bapak keluar ke rumah kan, itu jadi gimana ya pak? Fresh pikiran bapak gitu loh. Jadi enak ngelihatnya. Jadi bapak, oh ada orang, ya udah dideketin, ngobrol gitu ya pak, biar nggak sumpek pikiran bapak gitu ya. Ajak ngobrol keluarga, tetangga, ikut ngaji ya pak, Jumatan kan, Jumatan juga kan ngelihat orang banyak pak. Ajak ngobrol gitu ya pak. Oke, nanti jangan sampai rumah diem-diem. Nah ujung-ujungnya nanti kamar mandi lagi, balik main-main air, kepok-kepok air kayak anak-anak diobok-obok. Bapak ngomong-ngobok air, disuruh sama siapa? Hah? Nggak ada yang suruh? Main-main sendiri? Itu karena bapak apa? Karena bapak nggak ada aktivitas di luar. Nah jadinya main-main air, ngobok-ngobok air tuh. Sambil nyanyi nggak waktu itu? Diobok-obok airnya, diobok-obok. Sambil nyanyi nggak? Enggak, ngobok-ngobok doang. Lumayan bagus ya guys. Jadi waktu kita pertama evakuasi kemarin ngamuk, nggak mau ngomong, nggak mau apa-apa. Jadi kata tetangganya dia tuh cikir terus main-main air, nggak mau sosialisasi kemana-mana gitu. Jadi kemarin di yayasan udah banyak perubahan ya. Dia udah mau ngobrol, bu mau ini, bu ini begini gitu. Jadi kan kita kalau sore apa siang gitu kan, selesai makan kita ajak ngobrol juga mereka, kadang kita kasih nonton bareng gitu. Jadi dia udah mulai bersosialisasi, ngobrol gitu kan sama yang lain. Nah, jadi mudah-mudahan nanti kita anterin gak gitu lagi, jadi main-main air lagi ya pak. Nggak ngobok-ngobok air lagi ya. Ngobok air lagi ya. Coba senyum dulu. Nah jadi ini kita lagi dalam perjalanan, ntar lagi mau nyampe. Semoga keluarganya bapak ada masalah keluarga nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Ya udah, nanti harus lebih semangat sehat lagi ya pak ya. Lebih semangat untuk sembuh, sayangi keluarga bapak ya. Oke? Ingat ibu udah umur 80 tahun kan? Iya. Udah tua kan? Tua. Nah nanti semoga bapak makin sehat, ibu juga makin sehat ya. Terus dulu.
Nanti kakinya diobatin ya. Iya, siap. Jangan main-main air lagi, ntar kumat lagi tuh. Koreng-korengannya, gatal-gatalnya ya. Nah, oke guys, ini kita mau nyampe ke rumahnya. Ikutin kita terus. Ini rumahnya Pak. Iya, iya. Oh. Yuk, masuk Pak. Ya, duluan. Assalamualaikum. Lagi bantu yang lain. Bu. Makasih ya. Duduk sini nih. Duduk. Pak, Ya. saya timnya Teh Novi. Ya. Teh Novi lagi ada urusan, jadi nggak ngikutin nganterin Pak Muas ya Pak, nggak apa-apa ya perwakilan ya Pak. Nah, ini Pak Muas sudah lumayan membaik. Ya. Nah, udah bisa diajak ngobrol, kakinya juga udah sehat gitu. Kemarin kita udah bawa ke rumah sakit, udah mendingan gitu Pak, udah Ya. bisa diajak ngobrol gitu kan. Ya. Nah, nanti mungkin bisa dilanjutkan untuk pengobatannya, kontrol aja gitu Pak. Oh, iya, iya. Iya, nah jadi Pak Muas juga di yayasan itu udah ngobrol. Kemarin pertamanya kan diem aja. Udah mulai interaksi berarti Iya ya. Pak, bener. Udah ada ngobrol, ngajak ngobrol gitu. Ngapain aja Pak di yayasan? Ngapain? Ya, makan sama aja. Makan, sholat, tidur. Nah, nanti Bapak di sini banyak keluar rumah ya. Ngobrol sama tetangga ya. Ke warung gitu ya Pak. Jadi Jangan jauh-jauh. Warung jangan jauh-jauh lah. oh, kadang kabur-kaburan juga Pak. Kalau kadang-kadang kalau keluar korban udah sono pulang. Oh. Dekat-dekat aja itu. Iya, keluar depan rumah aja Pak, ajak ngobrol tetangga ya. Kemarin-kemarin memang bener-bener itu Pak, nggak bisa diajak ngobrol ya. Ya, gitu dia yang ngurung diri gitu. Iya, karena mungkin nggak ada yang ngajak Iya. komunikasi gitu ya Pak. Di rumah tinggal sama siapa aja Pak? Ini sama ibu Berdua doang. berdua doang Oh, gitu. jadi orangnya tertutup sama ibu kali ya Pak. Iya. Jadi nggak ada bisa yang diajak ngobrol ya. Ya, mungkin abang-abangnya kan pada keluarga semua gitu. Mungkin pada kesibukan masing-masing gitu kan. Ya kemungkinan dia pengen ngobrol, mungkin nggak tahu, kita juga terkadang suka juga pengen ngajakin dia ngobrol, cuma ya gitu ya mungkin dengan berobat ini ya udah terbuka lah gitu kan gitu. Kadang gitu sih Pak, ada salahnya juga sih kalau didiemin Iya, gitu kan. Jadi pikiran dia nggak tahu mau ngomong ke siapa, mau ngomong apa. Jadinya kan dia iya dipendem jadi Ya, sakit apa gitu kan Pak. Nah, jadi Bapak nanti ke tempat abang gitu ya Pak. ya ngobrol aja kalau udah apa-apa. Ngobrol sama keponakan ya. Ini anak berapa Pak? Ini anak terakhir, anak bontot, anak Dari 7. oh 7, katanya 9. Ya meninggal 2. Oh, meninggal 2. Ini dari obat rumah sakit Duren Sawit Pak. Nanti ada yang sama beberapa, dipisah aja. Oh, yang ini sama. Nah, nanti dikasih aja satu-satu ya Pak. Yang ini sama kan? Nah, nanti dikasih aja itu Pak. Ada aturannya Pak. Nah, ini pagi. Nah, ini pagi. Ini sekali sehari juga sesudah makan. Ini siang malam. Nah, nanti dilihat di sini aja ya Pak ya. 2 kali sehari. Kadang ada malam juga Ya gitu Pak. berarti ini satu paket apa di? Iya bener Pak, ini satu paket, ini satu paket. Nah nanti kalau udah habis ini dilanjut sama yang ini aja Pak. Nah ini dari rumah sakit. Nah di sini juga ada itunya ya Pak, aturannya malam jam sekian. Ini pagi sore gitu Pak. Nah ini surat kontrolnya, nanti mungkin Bapak bisa lanjut kontrol Iya. ke rumah sakit ya Pak, biar dapat obat lagi. Ini obatnya udah sebulan Pak. Nanti kalau udah habis
bapaknya bisa bawa Pak Muas untuk kontrol lagi. Dia gitu, rumah Pak. sakitnya mana dia? Bebas gimana aja Oh, boleh bebas. Pak. Kalau enggak, iya yang Suratnya penting suratnya dia dibawa. dibawa. Nanti bapak tunjukin aja. Nanti dokter kasih resep lagi. Kalau untuk kakinya nanti mungkin bapak bisa beli obat gatel gitu Pak ya. Kemarin udah dikasih obat racik, cuman udah habis. Jadi ini kita bapak nanti ke apotek aja beli obat gatelnya aja Pak gitu. Mungkin itu kena air apa-apa gitu Pak, Ya, jadi dia gatel. keseringan di air tadinya gitu. Iya makanya aku tanya ngobok-ngobok air gitu. Katanya iya gitu Pak. Dulunya kerja di air, Mbak. Oh kerjanya dulu di air, kerja di mana Pak? Dulu kan kerja di apartemen. Hmm. Nah, kalau apartemen kan setiap hari ngontrol kolam renang. Oh. Ya. Nah jadi gitu Pak, mungkin karena dulunya nggak karena kemarin kerja kan gitu kan, tiba-tiba didiemin di rumah, jadi kepikirannya mau kerja jadi main-main air gitu kali Pak. Jadi banyak diajak ngobrol aja Pak, diajak apa ke tempat rame biar ngobrol gitu Pak. Jangan didiemin, nanti makin kayak gini nih Pak, gini terus nanti kalau kita ngajak ngobrol gitu Pak. Nanti di sini sholat ya. Gimana kalau di yayasan sholat ya? Kalau di yayasan kita sholat kan, sholat bareng-bareng ya. Di sini sholat ya Pak. Sholat nanti ke tempat abang, ajak ngobrol tetangga gitu ya Pak. Jangan diem-diem terus ya. Nanti kalau kumat lagi kita angkut lagi, masuk ke rumah sakit lagi ya. Ya, Ini minum mah minumnya. udah apa Pak di mobil? Ada yang mau ditanya lagi nggak Pak? Ya, udah itu aja. Nah nanti Bapak bisa bawa berobat lagi ya Pak. Kontrol kalau obatnya udah habis, nanti dilanjut ke sini. Yang ini, kalau udah habis yang ini. Karena kan minum obatnya kan nggak 3 kali sehari Pak. Ada aturannya juga ya Pak. Ada dosisnya. Iya benar. Ya itu sih Pak, kalau mau kesembuhan dukungan keluarga juga sih penting sih Pak ya. Jadi diajak ngobrol aja Pak, diajak ngobrol, ditanyain gimana keadaannya. Jangan didiemin aja Pak, nanti kalau didiemin dia makin terpuruk, makin down lagi jadinya. Ya Pak, ingat sholat 5 waktu ya. Gimana kalau di yayasan sholat ya, ngaji ya Pak, Jumatan nanti ya. Bu, tanda tangan di atas materai. Di atas ini. Iya, dari tengah sampai keluar ya Bu. Nanti di bawahnya nama Ibu. Bismillah. Panjangin mah, panjangin. Tanda tangan panjangin. Ah, Nah, nama Ibu di bawah. nama. Nah, boleh Bapak lagi itu. Oh, makasih ya Bu. Di saksi pertama aja. Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Kemanusiaan. Iya, tanda tangan sini aja Pak. Bagus-bagus semua nih tanda tangannya. Yaudah, Pak, saya izin ya Pak. Ada pasien satu lagi yang mau dianterin. Makasih Yang banyak penting ini. Pak Muasnya jangan putus obat, Iya. diajak ngobrol terus. Iya, iya, siap. Ya Pak. Iya, iya. Nanti Ya, kalau sembuhin apa ini Bu? Ya. kalau kangen ke yayasan aja ya Pak. Pamit ya. Bu, pamit ya Bu. Ya, makasih ya, Mbak. Mbak, makasih ya Ya, atas makasih bantuannya. Bu. Salam Dadah, Mbak Pak Nopi Muas. ya. Dadah. Nanti kalau kumat lagi kita angkut ya. Sehat-sehat ya. Bye Pak.